Halo, assalamualaikum Merpati Mania, balik lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas gimana caranya memilih merpati pacekan cewekan yang bagus untuk anak keturunannya. Mungkin sobat Merpati Mania sudah punya cowokan atau pejantan yang tangguh atau sudah sering juara. Nah, bingung untuk memilih cewekan yang kayak apa sih yang cocok untuk player-player juaraan Sobat Merpati Mania. Sebelum masuk ke ciri-ciri, saya biasanya menentukan pacekan betina itu menyesuaikan dengan pejantannya. Kalau misalkan pejantannya ya kan tipe-tipe merpati kan badannya beda-beda ya. Kalau pejantannya itu badannya panjang yang tipe losnya lurus, saya biasanya memilih betina yang ukurannya sedang tapi jantung gitu, jangan terlalu panjang. Jadi kita berharap supaya anaknya juga sedang dan gak terlalu panjang, gak terlalu pendek, sedang aja gitu. Jadi cukup untuk membuat anak-anak yang luar biasa gitu. Nah, kita masuk ke ciri-ciri gimana sih alat fisik penunjang untuk merpati betina pacak. Yang pertama saya lihat itu badannya ya. Badannya ini jantung. Badannya jantung, ngaret, dipegang itu ngaret, empuk gitu. Yang dimaksud ngaret tuh lentur ya. Dipegang lentur. Jadi tidak kaku sayapnya gitu. Terus ciri yang kedua itu tulangan sayapnya tebel ya. Tulangan sayap yang ini itu tebel. Supaya kita berharap anak-anaknya tuh tulangannya bisa tebel juga. Karena tulangan sayap tebel ini sangat berpengaruh pada kecepatan merpati gitu. Jadi kalaupun ada kekurangan di pejantannya kayak sprintnya kurang gitu, kurang nyeprin gitu, sering ketinggalan player lain gitu, itu bisa diatasi dengan betina yang tulangan sayapnya tebel ya. Terus ciri yang ketiga itu supit ya. Supitnya itu yang kaku keras dan lancip ya. Yang kaku keras lancip itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh sih, tapi saya lebih suka yang seperti itu karena udah terbukti anak-anaknya kenceng-kenceng ya. Jarak supit juga sangat berpengaruh. Jarak supit sampai tulangan dada yang bagian belakang itu diusahakan nyari yang nggak ada sejari ya, ataupun sejari ya is okay lah, masih masuk gitu. Kalau yang lebih dari 2 jari gitu, jadi jarak antara tulangan dada yang bagian belakang dengan supit ya diukur kan bisa, satu celahnya itu 1 jari atau setengah jari gitu kan bisa. Bukan jarak supitnya ya, tapi jarak antara tulangan dada bagian belakang sama supit gitu. Terus ciri yang keempat itu saya biasanya milih ekor yang lurus, yang kayak huruf 1 begini. Jadi pas dipegang tuh kayak huruf 1. Kan ada merpati yang kayak kipas gitu. Jadi ketika dipegang buntutnya, ekornya melebar gitu kayak kipas gitu. Itu tidak rekomendasi ya. Rekomendasi dari saya itu ekornya yang lurus kayak angka 1 gitu. Kalau bisa yang tipis-tipis banget ekornya gitu, yang lurus banget kayak angka 1. Itu dijamin anaknya bagus-bagus ya, insya Allah ya. Yang keempat itu biasanya saya dari katurangganya, jadi dari atasnya tuh sudah, jadi
yang keempat itu saya dari katurangganya. Jadi kalau orang bilang tuh dari trahnya gitu. Jadi udah ketahuan ini tuh trah apa kakaknya yang satu kandung itu bagaimana kinerjanya, yang satu tetesan kalau ada satu tetesan kakaknya itu kerjanya gimana, jadi ketahuan ya, itu udah ketahuan gimana cara itu udah ketahuan ya dari atasnya gitu. Jadi kita nggak random lagi. Kenapa saya ngasih tahu kalau terah itu di nomor 4? Karena kebanyakan orang itu kita karena kebanyakan orang yang menonton video ini itu biasanya karena saya juga karena ciri-ciri merpati yang bagus itu karena ciri-ciri betina yang bagus itu nggak mesti dari trah gitu. Makanya saya makanya saya menomor empatkan trah gitu, karena memang kadang juga merpati yang bagus juga nggak dari trah gitu, dari pasar gitu. Contohnya kayak bapaknya Kiu juga itu bapaknya dari pasar gitu. Jadi ya saya nggak mempermasalahkan masalah trah ini trah itu gitu. Kalau burung pasar pun kalau misalkan badannya alat fisiknya sudah bagus kayak ciri-ciri saya 1-3 itu insya Allah anaknya bagus-bagus gitu. Jadi peternak ini sebenarnya misteri ya, kadang juga burung yang dikiranya jelek itu jadinya bagus. Malah ada yang peternak yang beli sampai ratusan juta gitu, ternyata anaknya nggak pada juara gitu. Jadi peternak di merpati ini misteri ya, jadi nggak mesti burung yang dari trah gitu. Dan jangan berkecil hati kalau misal belum mampu beli burung yang trah ini trah itu gitu. Kita cari aja yang di pasar gitu, yang insya Allah kalau mengikuti ciri-ciri yang saya sebutkan ini gitu, insya Allah ya anaknya bagus-bagus gitu. Burung trah juga dulu dari pasar ya, entah dari anta beranta mana gitu, karena merpati kan emang dulunya liar gitu. Jadi kita nggak mesti gitu, nggak mesti dari trah dan segala macam. Yang penting saya megang merpati juga nggak 1-2 kali, jadi itu yang saya perhatikan untuk betina-betina pacak yang saya anakin gitu, dan terbukti anaknya bagus-bagus gitu ya. Oke, sekiranya itu aja video dari saya. Oke, sekiranya itu saja video dari saya. Salam merpati mania.